tentu hadis tadi penting sekali ya. Artinya umat Islam akan selalu bersama kebenaran walaupun tidak ada hubungannya sama Islam. Gitu ya. Jadi kalau kita hidup di satu komunitas dan komunitas itu ternyata ada kebaliman terjadi dan akhirnya diajak orang untuk membela, maka kita harusnya membela. Kasus teman-teman Palestina walaupun mereka, kalau misalnya pun seperti orang-orang non-muslim lakukan banyak yang membela mereka kemarin. Sebenarnya itu Islam mengajarkan itu. Kita harus membela siapa yang benar. Walaupun bukan Islam. Gitu ya. Ini dikenal dengan hilfu fudul. Makanya Nabi SAW mengatakan, dulu di masa jahiliyah aku dipanggil, ya, hilfu fudul aku hadir. Sekarang setelah masuk Islam tentu aku lebih pantas untuk menghadirinya. Gitu ya. Pasti aku akan penuhi. Hilfu fudul ini tetap terjaga. Ya, setelah Islam dalam salah satu athar riwayat maksudnya disebutkan bahwa Husain radhiyallahu anhu cucu Nabi SAW saat dizalimi oleh Al-Walid salah satu gubernur kota Madinah, ia berkata, bila engkau tidak mengembalikan hakku maka demi Allah aku akan mengiklankan hilfu fudul. Kalau kau tidak kembalikan hakku, hai gubernur, hai wali kota Madinah, wali kota tepatnya, maka aku akan memanggil hilfu fudul. Orang-orang semua pada tahu kalau orang Mekah hilfu fudul membela kebenaran. Ucapan Husain didengar oleh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, seorang sahabat yang mulia. Maka ia berkata, demi Allah bila Husain mengiklankannya, maka pastikan aku akan menghenuskan pedangku dan tidak akan aku masukkan ke sarungnya sampai haknya dikembalikan atau aku terbunuh membelanya. Jadi maksudnya setelah Islam pun kesepakatan seperti ini tetap dipertahankan gitu ya. Walaupun itu adalah tradisi yang ada di masa orang Quraisy, tapi karena dia positif, maka dipertahankan. Saat Al-Walid yang merupakan gubernur kota Madinah di khilafah dari Khalifah Yazid, ya waktu Yazid bin Muawiyah mendengar dan mengetahui, maka ia pun segera mengembalikan hak Husain radhiyallahu anhu. Dan kejadian ini tentunya memberi pelajaran dan hukum syar'i yang jelas bahwa dalam Islam membela yang benar dan walau bukan seorang Muslim adalah bagian daripada agama dan ibadah. Nah seperti itu kurang lebih. Yang keempat, perniagaan Nabi SAW. Nah, tadi masa anak-anak beliau belum berdagang. Beliau cuma ikut di kafilah dagang pamannya ya. Sekarang di masa remaja beliau mulai berpikir untuk berdagang. Karena ini salah satu pekerjaan utamanya para tokoh-tokoh Mekah gitu ya. Nah, pada saat umur Nabi SAW mencapai kurang lebih 21 tahun, dalam beberapa riwayat disebutkan 25 tahun, beliau SAW mulai kehidupan baru dengan mengganti profesinya dari mengembala kambing ke perniagaan. Kita pernah jelaskan ya, waktu Nabi SAW menghadapi kematian kakeknya Abdul Muttalib di umur 8 tahun, maka beliau berpindah ke rumah pamannya Abu Talib. Abu Talib orang yang miskin dan Nabi SAW perlu membantunya karena dia juga punya anak yang banyak. Maka beliau pun mencari profesi yang paling gampang, paling simpel dan punya income yang cukup, yaitu menjadi pengembala kambing. Dari mulai 8 tahun sampai umur 21, beberapa riwayat menyebutkan sampai umur 25. Kalau dari 8 sampai 21 berarti kurang lebih 13 tahun. Kalau 8 sampai 25 ya kurang lebih 15-16 tahun gitu ya. Ini pekerjaan Nabi SAW. Setelah itu beliau berubah profesi karena sudah lebih dewasa, sudah masuk masa remaja di sini. Beliau mulai ingin lebih berkembang. Dan ini juga bisa menjadi program Muslim sebenarnya ya. Kita harusnya tidak, sebagai seorang Muslim tidak vakum, tidak putus asa. Ya, kita harus selalu bergerak, ya, siap untuk mengembangkan gitu ya potensi-potensi kita. Kita masuk ke poin keempat di masa remaja beliau berniaga. Ya, masyarakat Mekah mengenal Nabi SAW dengan orang yang sangat jujur. Belasan tahun beliau mengembala dombanya penduduk Mekah. Tidak ada satupun yang terkhianati. Bahkan semuanya merasa puas dengan pelayanan Nabi SAW. Dan akhirnya mereka memberikan gelar ya, Al-Amin. Al-Amin. Bahkan beberapa buku menyebutkan orang-orang Mekah memberikan julukan Nabi SAW dengan As-Sadiqul Amin. As-Sadiqul Amin. As-Sadiq artinya orang yang jujur, Al-Amin orang yang terpercaya. Julukan ini tentunya tidak begitu saja tersenatkan kepada Nabi SAW, tapi ada kisahnya. Disebutkan dalam beberapa referensi bahwasanya ada seorang datang dari luar Mekah,
Kemudian dia membeli dagangan Nabi SAW di pasar Mekah yang bernama Ukash. Satu orang tersebut selesai membeli dagangan Nabi SAW, ia menitipkan belanjaannya kepada Nabi SAW dan tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf, orang tersebut langsung pulang ke negerinya, ke kampungnya, dan dia lupa kalau dia sudah transaksi dengan seorang masyarakat Mekah. Itulah Nabi SAW. Dan subhanallah setelah 3 hari dia baru ingat. Maka orang ini pun kembali menemui Nabi SAW di pasar dan dia temukan Nabi masih dalam keadaan yang sama. Maka berkatalah orang tersebut, wahai Muhammad, apakah engkau menunggu barang ini dari semenjak aku menitipkannya? Maka kata Nabi SAW, iya, karena engkau mengamanahkan kepadaku. Dalam riwayat lain disebutkan, dan engkau telah meletihkanku. Nah, saat berita ini tersebar ke seluruh Mekah, maka orang-orang pun menjuluki Nabi SAW dengan As-Sadiqul Amin. Siapa orang yang berdagang seperti ini? Dibeli barangnya, orang itu yang beli orang dari luar kota, dia udah bayar cash. Waktu itu tidak ada CCTV, belum ada handphone, belum ada data-data, tidak ada nota, nggak ada segala macam gitu. Udah bayar, modal kepercayaan, lalu pergi tawaf. Setelah tawaf pulang ke negerinya, dia lupa kalau dia belanja. Oh, pedagang-pedagang yang tidak amanah itu sudah kesempatan emas dia menipu orang, dia pergi. Tapi Nabi SAW justru duduk di situ menunggu. Ini luar biasa. Nabi SAW duduk menunggu pada saat itu. Dengan tujuan tentunya agar beliau bisa memberikan amanah tersebut. Nah ini sebabnya kenapa keluar julukan Al-Amin atau As-Sadiqul Amin. Nabi SAW pada saat umur 25 tahun tadi atau 21 tahun dalam beberapa pendapat atau sesian pendapat tentang umur beliau, intinya Nabi SAW mulai berdagang. Dan beliau pada saat itu mengiklankan satu iklan yang besar di Mekah. Kalau saya akan berdagang, saya akan berangkat, siapa yang mau investasi silakan. Nah kasus ini membuat orang-orang Mekah pada berlumba-lumba menginvestasikan dananya kepada Nabi SAW. Dan saat itu Nabi SAW punya satu strategi yang sangat menarik. Ya. Yaitu beliau beda dengan pedagang-pedagang umumnya. Pedagang-pedagang Mekah, mereka membawa uang cash, emas dan perak menuju ke negeri Syam. Setelah tiba di negeri Syam tentunya, baru mereka beli barang dagangan, lalu kemudian mereka bawa lagi ke Mekah, lalu jualan. Nah seperti itulah kurang lebih. Nabi SAW tidak melakukan itu. Semua uang yang diinvestasikan pada beliau belikan barang lokal Mekah. Beliau belikan barang lokal Mekah. Nah beliau beli barang lokal Mekah, jadi beliau ke negeri Syam itu tidak bawa uang, bawanya barang, ya, produk. Pas tiba di negeri Syam, beliau jualan barang itu di pasar. Setelah laku, baru beliau beli barang Syam, baru dibawa ke Mekah. Jadi hanya untung 2 kali lipat. Dan inilah teman-teman sekalian yang mengundang kepercayaan lebih jauh lagi. Apalagi pada saat beliau untung 2 kali seperti ini, beliau jujur, beliau sampaikan apa adanya. Dan bagi hasilnya jelas dengan penduduk Mekah. Salah satu yang tertarik untuk menitipkan atau investasikan dananya wanita mulia yang dikenal sebagai orang terkaya Mekah, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha.